Halo, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini, kalian akan masuk di bab yang baru, yaitu bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana ciri dan tujuan dari teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal secara langkah demi langkah, secara berurutan, sehingga menghasilkan sesuatu yang tujuannya diinginkan. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh teksnya. Nah, pernah tidak kamu ingin membuat sesuatu, misalnya mau memasak, tetapi tidak tahu resep atau bahan-bahannya. Nah, kita bisa mencari resep tersebut melalui internet atau di buku resep masakan. Nah, di teks tersebut akan disajikan judul dari masakannya apa, kemudian bahan-bahannya, alatnya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya yang dibuat secara tahap demi tahap secara rinci. Nah, itu satu contoh dari teks prosedur. Nah, kemudian tujuan dari teks prosedur ini yaitu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah yang urut dan memudahkan pembacanya maupun pendengar dapat melakukan langkah atau perintah yang ada pada teks tersebut. Jadi tujuan dari teks prosedur ini supaya kita sebagai pembaca dapat mengerjakan atau mengikuti perintah yang ada di teks tersebut secara rinci, tahap demi tahap, sesuai dengan urutannya, supaya yang diinginkan oleh teks itu dapat kita ikuti. Ini ada satu teks prosedur dalam sebuah karya. Ini ada contoh resep masakan menyajikan hidangan lezat. Ini khusus masakan Nusantara. Nah, di dalam buku ini terdapat banyak sekali resep-resep masakan yang dapat kita lihat. Ini satu contoh teks prosedur. Ini ada judulnya, misalnya soto udang pedas. Nah, kemudian di sini ada bahannya dijelaskan. Kemudian cara membuatnya juga lengkap. Nah, ini dinamakan dengan satu contoh teks prosedur. Jadi, siapa yang ingin membuat resep masakan ini dapat dengan mudah menyiapkan bahannya apa saja, kemudian langkah memasaknya sampai selesai itu ditulis secara bertahap. Nah, ini ada satu contoh teks prosedur yang dapat mudah kita lihat. Ini bisa ada di rumah, pasti kalau punya ibu suka masak, ini pasti ada buku resepnya. Ataupun kita cari di internet, itu banyak sekali contoh-contoh dari teks prosedur. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dan tujuan dari teks prosedur, kita akan mempelajari apa saja ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, dia berisi langkah-langkah. Nah, pasti teks prosedur ini berisi langkah-langkah pengerjaan dalam kita mengikuti teksnya. Kemudian yang kedua, dia dijelaskan secara mendetail. Ini maksudnya supaya pembaca dapat mengikuti apa yang ada pada teks tersebut. Kemudian yang ketiga, dia bersifat objektif. Kemudian yang keempat, langkah-langkah yang ada dalam teks tersebut bersifat berkelanjutan disertai dengan penjelasannya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya, misalnya di resep masakan, pasti ada penjelasannya. Nah, kemudian yang kelima, dia bersifat aktual dan akurat. Nah, kemudian yang keenam, dia menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kemudian yang ketujuh, teks prosedur ini menggunakan imperatif atau bersifat memerintah atau memberi komando pada teksnya. Kemudian yang kedelapan, teks prosedur ini menggunakan kata keterangan. Nah, kemudian yang kesembilan, dia menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, untuk kalimat saran dan larangan ini biasanya contoh kalimatnya, jangan menambahkan air terlalu banyak dalam adonan. Nah, itu satu contoh kalimatnya.
Nah, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai tujuan dan ciri-ciri dari teks prosedur. Ibu harap kamu dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Kemudian jangan lupa jaga kesehatannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih.